الآخرة للمكثرين منها كثير. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau melihat wajah bercahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lagi lagi menjahit baju, kemudian jarumnya itu jatuh. Saat jarumnya jatuh, beliau raba-raba tidak kelihatan. Datang manusia maha mulia, suami beliau tidak lain adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke kamar tersebut, kemudian dengan wajah Rasulullah yang begitu cahaya, syarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Semoga Allah memuliakan kita untuk bermimpi bertemu Rasulullah, bisa melihat wajah suci Rasulullah, bisa bermimpi melihat wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita bermimpi bertemu Rasulullah, tidak akan pernah terlupakan sepanjang zaman. Kita akan teringat bagaimana wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ya berusaha untuk bisa mendapatkan kenikmatan itu. Biar kita ngaji itu ada atharnya, kita ngaji ada manfaatnya, kita ngaji ada bedanya yang tidak sama dengan yang tidak ngaji. Kalau kita ngaji kemudian sama dengan yang tidak ngaji, na'udzubillah min, yang tidak ngaji tidak pernah mimpi Rasul. Kita yang ngaji tidak mimpi Rasul berarti sama. Yang tidak ngaji kadang-kadang mohon maaf, makanannya haram, mereka sembarangan, kita sembarangan, apa bedanya kita dengan mereka? Yang tidak ngaji buka aurat, kemudian kita buka aurat, apa bedanya dengan mereka? Yang tidak ngaji kadang-kadang tinggal sholat, kadang-kadang kita tinggal sholat, apa bedanya? Maka kita harus ada athar, kita harus ada labet, kita harus ada, Allahumma shalli Muhammad, kita harus ada pengaruh dalam tubuh kita saat kita mengaji ilmu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah ya, orang kalau pengen ketemu Rasulullah mudah. Rasulullah itu sayang ya, kalau ada umatnya yang rindu ya pasti diberikan kesempatan oleh Nabi. Syaratnya cuma satu tuh sebenarnya, kita serius ndak itu tuh. Kalau kita cuma di lisan, anak pengen buya, anak pengen mas apa bae pengen, siapa bae semua orang pengen. Maka ada satu, buya pernah lihat di salah satu di sosial media itu ya, di luar negeri, kalau nggak salah di Timur Tengah. Saat orang ini ditanya, gimana saat Rasulullah ada di hadapanmu? Gimana kamu akan melakukan apa saat Rasulullah ada di hadapanmu? Orang ini cuma bisa menangis, tidak bisa ngomong, karena tidak bakal bisa ngomong ya. Jangankan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kita melihat wajah ulama aja kadang-kadang leg-leg cuma diem dok. Ya Allah, melihat guru mulia pertama, melihat abnaul masyayikh ya, kita langsung. Tapi bagi mereka hatinya yang ada nyambungnya, hatinya nyetrum. Kalau tidak nyetrum, hatta ketemu wali ya biasa-biasa aja. Maka ada orang kafir ini melihat wajah Sayyidil Habib Umar langsung tobat kepada Allah. Lihat wajahnya langsung tobat. Wajah kita bukan tobat, malah kadang-kadang gedek sama kita. Na'udzubillah min. Kadang-kadang bikin benci, bikin muncul. Maka saat kita melihat wajah orang yang menambahkan dekat kepada Allah, insya Allah orang tersebut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ente itu kalau lihat orang kok tambah takut kepada Allah, ente lihat orang kok tambah ente perasaan ingatnya Allah, insya Allah orang tersebut termasuk yang dimuliakan, dan kita semoga dimuliakan oleh Allah. Ente melihat orang malim, ente ya Allah bisa rasanya itu mau berbuat maksiat aja takut, apa lagi duduk dengan mereka gitu loh.
Jangankan duduk, melihat aja sudah takut, apalagi duduk. Pengennya baca sholawat, pengennya baca istighfar, pengennya baca zikir, biar betul-betul hatinya itu bersih. Tapi coba kita duduk dengan orang yang fasik, kita duduk dengan orang yang ahli maksiat, kita ikut-ikutan maksiat. Ente duduk dengan orang yang gitaran, ente pasti ikut-ikutan kan, ikut mantuk-mantuk. Tapi coba kita duduk dengan berzikir, ya kita ikut al-jalis jalis. Apa kita duduknya? Kalau duduknya kita dengan baik, insya Allah orang baik. Malah kata guru mulia, tidak mungkin orang tidak baik kalau dia ada orang duduk dengan orang baik, tidak mungkin tidak baik. Kecuali orang-orang yang memang tidak dikehendaki baik. Naudzubillah min dzalik. Maka saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga majelis ini yang baik-baik semoga tambah baik, yang belum baik tambah baik. Yang tidak bikin tambah baik, tambah ngerusak, ya jangan dekatkan ya Allah. Jangan dekatkan. Santri yang tidak benar, ya moga dijauhkan dari pondok pesantren Ribat Nurul Hidayah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrah. Siapa orang membaca sholawat 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali lipat. Malah ada namanya sholawat yang terkenal Syajaratun Nuqud. Al-Habib Segaf bin Mahdi, mungkin antum kalau buka di Google atau di YouTube, sholawat Habib Segaf bin Mahdi, nanti akan muncul. Dan beliau memberikan ijazah, siapa-siapa yang mendengar saya bersolawat ini dan melihatnya, maka saya ijazahkan untuk membaca sholat itu. Itu sholawat kalau dibaca, kalau nggak salah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, gitu tak, wa ala alihi wasallim. Itu dibaca 300 kali ba'da sholatul isya. Ba'da sholatul isya kapanpun, mau jam 10, mau jam 9, mau jam 12 malam, mau jam 3, sih penting ba'da sholatul isya. Istiqomah. Siapa orang istiqomah, maka dia seperti punya pepohonan yang daunnya adalah uang. Si priben maksudnya, artinya insya Allah Allah akan dari berkerahan. Coba ente nanguman 2 kuit-kuitan gede buat pelem, godongnya duit coba. Suki kan? Saya pernah baca ini, saya pernah baca sholawat ini, cuma masya Allah ya kurang istiqomah. Saya coba baca. Kemudian malamnya saya bermimpi bertemu dengan kakek saya, nenek saya. Kemudian ngomong, "Leh, istiqomahkan sholat itu. Sholat itu insya Allah barokah." Subhanallah, paginya itu memang saya pengen bisa umroh. Waktu itu pengen umroh, belum pernah umroh, udah lama dong. Bisa udah pertama umroh itu. Ya Allah, moga-moga bisa umroh baru habis sholawat itu. Jam 3 malam, pokoknya sholawat waktu itu saya masih di Kauman, rumah saya yang udah sekarang udah jual ya di Kauman Kulon itu. Kemudian pagi-pagi datang tamu. Buya sudah pikir, ini tamu apa ini? Moga-moga ngajak umrah ini. Subhanallah, tamunya datang cerita tentang umrah. Bib Soleh, bisa Bib dampingi kami umrah Bib? Bisa, sarannya gratis, mau enggak? Oh iya Bib, berangkat. Alhamdulillah, itu barokah sholawat coba. Kayaknya kalau pengen sholawat rezeki yang digol bersama Allah, banyak sholawat. Apalagi kalau guru mulia sholawat nariyah, sholawat yang bangsa api. Nariyah itu bangsa api. Kekuatan, kehebatan, kedahsyatan sholawat nariyah itu seperti api membakar kayu, cepat sekali. Nah, kalau kita coba baca sholat itu, insya Allah Allah qabul. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil usul hawatim wa yastasqal ghamam bi wajhil karim wa ala ali wasfi kulli lamhatin wa nafsi bi adadi kulli ma'lumillah. Santri setiap hari baca 20 kali. Jadi setiap ba'da salat baca 20 kali. Berarti dalam satu hari membaca 100, berarti berapa? 100 kali ya. 100 kali. Begitu juga Buya punya grup anak-anak Jalsatun Nisa sholawat nariyah, juga punya dengan grup Darul Hadis juga sholawat nariyah. Kalian kalau punya grup jangan cuma grup buat soft, bikin grup WhatsApp yang khusus untuk ibadah kepada Allah. 45 anak setiap hari
baca 100, otomatis setiap hari bisa membaca sholawat 4.444. Insyaallah Allah kabul hajatnya, Allahumma. Wa tunalu bighir raghaib. Jadi sholat ini antik, masya Allah. Tanhallu bil uqad. Kalau dia ada masalah, maka sholawat ini insyaallah barakah sholawat. Tanhallu bil uqad. Semuanya yang dalam kerupukan kita Allah akan buka. Wa tanfariju bil qurab, juga hal-hal yang kerupukan hilang. Wa tuqdar bil hawaij. Kita punya hajat yang dikabul sama Allah. Wa tunalu bighir, kita keinginan pengen sesuatu yang kita inginkan, kita senangi, insyaallah dikabul oleh Allah. Bukan sing jomblo-jomblo macara Bapak. Biar cepat dapat jodoh, Allahumma. Kalau bisa dapat jodoh ini baca Buya, saya niatnya masa buat jodoh. Niatnya sholawat, nanti Allah kasih apa niat kita, Allahumma. Buya itu lagi menjalankan itu. Ya Allah, bismillah, bismillah, subhanallah. Baru berjalan belum ada 1 bulan, tahu-tahu ada orang datang. Beb, ini Beb, insyaallah kita bikin ini. Belum lagi Beb, insyaallah sampai alhamdulillah semoga tanah itu bisa terbebaskan, Allahumma. Kalau tanah itu sudah terbebaskan, kalian wakaf, kemudian kita terbebaskan, kita bisa bikin majlis ta'lim dan semoga apa yang kita niatkan. Buya pengen sekali bikin semacam, bukan musola, sudah ada masjid ya, bukan masjid tapi musola, namanya musola Ahlul Kisah. Musola yang sebagaimana di Darul Mustafa Tarim Hadramut namanya musola Ahlul Kisah. Ya majelis juga insyaallah buat ngaji, insyaallah barakah, Allahumma amin ya rabbal alamin ya Allah. Insyaallah kabul insyaallah, tidak usah khawatir, kita punya Allah ya, insyaallah dikabul. Kalau kita betul-betul pasrah kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dikabul. Wa qala ba'dul ulama al-muhaqqiqin rahimahullah taala, "Law sallallahu 'alal 'abdi fi tulli 'umrihi marratan wahidan lakafahu dzalika syarafan wa karaman." Kalau orang setiap hari 1 sholawat saja, kita baca sholawat 1 kali sholawat saja, maka Allah akan memberi, setiap hari loh, setiap hari kita baca sholawat, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Fa kaifa bi asyra shalawatin ala kulli shalah yusalliha al muslim ala nabi. Bagaimana saat kita setiap hari kita membaca sholawat, saat kita melakukan sholawat dengan membaca 10 sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bisa, cuma siji malas, tidak bisa istiqomah. Coba susahnya apa sih? Kalau rente repot pakai tangan aja sudah. Kalau malam Jumat pegang aja sudah. Sudah 10. Atau misalkan mau ditambahkan lagi 20. Tidak usah banyak-banyak, 1000. Bisa antok sampai yan. Bapak mau baca lagi malas. Sudah, yang penting istiqomah. Sholawat rahmah, sholat fatih. Ada lagi sholat fatih, sayyidus sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu sholat. Ada lagi sholawat bil qulub, biar hati kita bersihkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidai wa ala alihi wasallam. Karapal sungguh tak main lembarannya wis insyaallah. Nanti insyaallah Buya nyuruh santri tulis sholawat nariyah, sholawat fatih, sholawat tibil qulub, sholawat lagi nanti kita bagikan insyaallah, dihafalkan. Allahumma. Kalau repot taruh di musola ente punya kamar, punya rumah, taruh. Jadi setiap mau tidur ente bisa lihat, baca insyaallah, walaupun tidak dihafalkan, kalau baca apal. Allahumma. Sholawatnya biar orang apal ya, ngerti ini kurma ngandok nih. Urusannya urusan masalah makan, kalau makan apal. Urusan masalah HP bisa pintar ya. Salawat, aduh, insyaallah. Kalau udah bisa salawat rahmat deh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, insyaallah ya berkah, insyaallah barah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra salawat wa rafa'a lahu biha asyra darajat wa kataba lahu biha asyra hasanat wa hatta bi anhu asyra khati'at.
siapa orang membaca sholawat 10 kali, maka Allah akan angkat derajatnya 10 kali lipat. Allah akan tulis kebaikan 10 kali lipat. Allah akan memberikan menghilangkan 10 keluputan kita atau kesalahan kita. Syaratnya mau baca sholawat, atau apabila disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita langsung menyebutkan al-bakhil inda dzukirtu alayya wa lam yusallu ala Nabi Muhammad SAW. Orang yang bakhil itu apabila disebutkan nama Nabi Muhammad tidak mau bersolawat. Naudzubillah min. Nah ini tadi saya teruskan kembali. Waktu Sayyidina Aisyah itu mencari jarum, datang baginda Nabi Muhammad SAW. Nampak itu jarumnya, diambil oleh Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah pun tersenyum, ya Allah, kelihatan ini wajah muliamu ya Rasulullah. Kok celaka orang-orang yang tidak bisa melihat wajahmu sucimu. Apa kata Nabi? Ya wel, mereka bakal celaka yang tidak bisa melihat wajah suci Nabi Muhammad. Siapa mereka? Ya wel man lam yusalli alaihi inda dzukirtu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka bagi mereka orang-orang yang tidak mau menyebutkan nama Nabi Muhammad salawat saat disebutkan nama Nabi Muhammad, maka mereka tidak akan pernah bisa melihat wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi. Dengan ngertos ada orang kalau sudah Buya sebutkan namanya Keidaan, orang Manggungan. Mulai Buya lahir sampai sekarang Buya lihat wajahnya itu aja sudah. Muhibbin sejati ahli bait Nabi Muhammad SAW. Beliau ini pecinta Rasul, ahli bait Rasul. Kalau sudah ngomong ceramah ini atau kalau sudah ngomong sudah cinta kepada habaibnya. Beliau ini hobinya cuma satu tok. Coba lihat, diperhatikan mulutnya itu. Itu beliau itu kalau mulutnya tidak pernah diam. Itu baca sholawat sama udah bacanya sholawat tok. Maka ini kalau bisa ya gitulah. Misalkan tidak bisa ya kalau di mobil nganggo motor ya sampai nyekel tasbih aja ya. Oh motor kalau nyekel tasbih bahaya. Pakai mobil duduk di belakang atau depan ada tasbih, pegang tasbih, baca sholawatu ala Nabi sallallahu alaihi. Kalau misalkan enggak ya kan pakai motor lisannya sambil pakai motor ya enggak apa-apa. Kayak orang remeng enggak apa-apa, yang penting gerak lisannya. Baca sholawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dinaungi rahmatnya oleh Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam awwalan nas bi yaumil qiyamah aktsarum alayya shalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Utama-utamanya bagiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala Allahumma shalli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh ad'aba 70 katiban alfa subah. Wa qala alaihi salatu wassalam sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Kata Rasulullah, dimanapun kalian berada baca sholawat. Artinya jangan sampai kita satu hari total tidak pernah baca. Dikatakan siapa orang yang membaca sholawat fa inna sholatakum tablughuni, bahwa sholat kalian nyampe kepadaku. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu juga ada di Masjidil Haram juga ada orang waktu mengucapkan salam, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, seluruh masjid dengar waalaikumsalam, suara daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini kelasnya sudah kelas malakut ya, kelas wali min auliya illah. Ya Allah, moga kita bisa. Doakan ya, Buya besok insyaallah akan berangkat ke Sarang untuk takziman, takriman, pengen menghormati guru mulia Syekhina wa murabbi rahina Mbah Maimun Zubair. Dan insyaallah malam ini kita akan baca tahlil diniatkan untuk beliau. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua saat kita mendoakan wali min auliya illah. Maka memang setiap rutinan saya selalu baca qasidah yang
menjadi kegemaran ataupun qasidah yang disukai oleh Syekhina wa murabbi rahina Mbah Maimun Zubair. 40 hari ya kemangkatan beliau, walaupun sampai detik ini memang Buya ini gimana ya, merasa kehilangan iya, tapi kok merasanya beliau masih ada itu loh. Jadi kayak cuma beda, tidak ketemu biasa kesarang, tidak kesarang itu tok. Jadi kerasaan masih ada dan alhamdulillah sudah pernah bermimpi bertemu beliau. Semoga mimpi yang baik, Allahumma amin ya rabbal. Wa warada anna lillahi malaikatun sayyahin fil ardi yuballighunahu alaihi salatu wassalam man yusalli alaihi min ummati. Jadi Allah itu punya malaikat. Malaikat ini selalu sayyahin, ini selalu keliling dia. Keliling ke majlis-majlis di mana dibacakan sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca sholawat, setiap kita baca sholawat ini apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yuballighunahu alaihi salatu wasallam man yusalli alaihi min ummati, akan menyampaikan fulan bin fulan ya Rasulullah niki wau sholawat kang jenengan, fulan bin fulan baca sholawat iki kaya niratan malas dong sholawat ya, orang oleh sholawat, orang oleh rahmat, naudzubillah min. Maka kalau kita assalamu alaikum itu semangat aja, assalamualaikum, kalau assalamualaikum ya, kalau doa semangat, berarti benar-benar kita menunjukkan bahwa kita rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimuliakan bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan annahu la yusallimu alaihi ahadun min ummatihi illa raddallahu alaihi ruha syarifah hatta yaruddahu alaihi. Qala Syekh Ibnu Hajar fi Daril Mandud wa ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min ahadin yusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhuhu asy-syarifah hatta yaruddahu alaihi. Saat kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa raddallahu, tidak ada seorang pun yang membaca salawat kecuali Allah akan membalas salawatnya dengan apa? Mendatangkan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rohani Nabi Muhammad, bukan jasadnya Nabi Muhammad. Ingat, Al-Habib Abu Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau dalam kitab Mafahimnya, beliau mengatakan saat kita baca sholawat dan kita akan pakai bukhur, kita bawa apa namanya, minyak wangi, kita kan pakai minyak wangi tuh, santri kan keliling minyak wangi. Kita bayangkan bahwa saat kita mahalul qiyam hadir roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat hadir roh Nabi Muhammad, kita dalam keadaan wangi, ada bukhur. Bukhur itu juga pewangi, jangan salah paham. Ada orang-orang kampung kadang-kadang bingung, mau menyan ya, yang undang jin, undang setan, itu salah paham. Roh bukhur itu pewangi itu untuk apa? Menjadikan sunnah min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa warada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad warada al-mudha'afa bis salam min Allah 10 marrat alal muslim kama warada fi shalah. Wa qad warada raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi al-hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dzukirtu indahu fa akhta shalah anil akhta tariqatul jannah. Ya Allah, Allahu a'lam bissawab. Semoga barakah semua, Allahumma